Marquez akhirnya bicara soal kemungkinan balik ke Honda di 2027. Semua bisa terjadi. Ada satu rumor yang belakangan ini kembali mencuat dan membuat paddock MotoGP makin panas. Apakah Marc Marquez akan pulang ke Honda pada musim 2027? Rumor itu bukan tanpa alasan. Gerak-gerik The Baby Alien di bursa transfer 2027 terlihat misterius, bahkan untuk ukuran seorang juara dunia yang biasanya sudah punya rencana matang jauh sebelum kontrak berakhir. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, Marc membuka suara. Dan jawaban yang ia berikan justru makin membuat situasi tidak terduga. Banyak fans yakin 2027 bisa menjadi momen cinta lama bersemi kembali antara Marc dan Honda. Namun Marc tidak menjawab dengan ya, tidak, maupun sinyal halus. Yang ia berikan justru sebuah analisa penuh pertimbangan, seolah ia sedang membaca ulang seluruh perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang. Hubungan Marc dan Honda tidak bisa dipisahkan dari sejarah MotoGP modern. Bersama Honda, ia meraih 6 gelar MotoGP dan melejit menjadi ikon olahraga ini. Karena itulah, ketika kontraknya untuk 2027 masih samar, Honda langsung menjadi nama pertama yang dikaitkan dengannya. Namun, Marc menegaskan bahwa keputusan sebesar itu tidak boleh dibuat dengan nostalgia. Ia tidak ingin memilih karena kenangan, tetapi karena masa depan. Saya tidak mau membuat keputusan saat saya masih cedera atau tidak sedang memegang sepeda motor. Kalimat ini menunjukkan betapa berhati-hatinya Marc. Ia ingin kembali merasakan motor kompetitif, baru kemudian memutuskan langkah berikutnya. Menariknya, Marc mengungkapkan sebuah fakta berbobot, bahwa di musim 2027 nanti, semua pabrikan berada di titik ketidakpastian. Regulasi besar akan berubah, mesin baru, paket aero berbeda, dan seluruh konsep motor akan direstrukturisasi. Akibatnya, tidak ada satupun tim yang bisa menjanjikan motor terbaik. Pada musim 2027, belum ada satu tim yang bisa memberi garansi sepeda motor terbaik. Semua baru bisa difinalisasi kalau sudah melakukan tes. Artinya, keputusan Marc bukan sekedar memilih tim, tetapi memilih siapa yang paling adaptif terhadap perubahan regulasi. Ini menunjukkan betapa strategisnya cara pandang Marquez. Marc sendiri menyebut bahwa 2027 adalah tahun yang penuh dinamika, bahkan bisa mengubah arah karir siapapun. Anda harus percaya pada insting Anda sendiri. Itu akan menjadi tahun di mana semua hal bisa saja terjadi. Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa Marc Marquez tidak tergesa-gesa, ingin menunggu momentum yang tepat, dan memprioritaskan kondisi fisiknya terlebih dahulu. Ia menyadari bahwa keputusan tahun 2027 bukan hanya soal memilih motor tercepat, tetapi memilih lingkungan yang mampu membawanya kembali ke puncak dalam era yang sepenuhnya baru. Padahal sebelum cedera di Indonesia, Marc sedang berada dalam musim terbaiknya setelah sekian tahun dihantam masalah. Bersama Ducati Lenovo, ia tampil begitu konsisten dan matang. Poin yang dikumpulkannya begitu besar hingga ia mengunci gelar dunia 5 seri sebelum musim berakhir. Sebuah pencapaian yang mengingatkan publik pada dominasi masa jaya Honda. Tetapi cedera membuatnya harus menutup musim lebih cepat dan tidak mengikuti tes Valencia berarti satu hal. Ia kehilangan data awal yang sangat penting untuk menentukan arah kontraknya. Disinilah letak keraguan Marc Marquez, bukan pada tim mana, tetapi pada momen kapan ia harus memutuskan. Pernyataan Marquez memperlihatkan bahwa ia sangat terbuka pada semua kemungkinan termasuk kembali ke Honda, tetapi ia tidak mau mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ia ingin menunggu fisiknya pulih dan mencoba motor 2026 terlebih dahulu, dan ia menilai 2027 akan menjadi tahun paling unpredictable dalam satu dekade terakhir. Aprilia buat gebrakan gila, RSGP dirombak total demi tumbangkan Marquez dan Ducati. Semua orang di pedok terdiam ketika Aprilia membuka penutup RSGP baru di tes Valencia. Bukannya sekedar upgrade, yang muncul justru monster berlapis zebra camo motor yang bentuknya berubah total, seolah Aprilia baru saja mengirim pesan perang. Dominasi Ducati dan Marc Marquez harus dihentikan sekarang juga. Dan dari sinilah cerita besar MotoGP 2026 mulai bergeser. Tes pasca musim di Valencia selalu menjadi momen penting, tapi tahun ini suasananya berbeda.
Aprilia datang dengan ambisi yang jauh lebih besar dari musim-musim sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, proyek RSGP benar-benar dibongkar habis demi mengejar satu target: mengandalkan dominasi Ducati yang semakin menggila sejak kedatangan Marc Marquez. RSGP versi terbaru hadir dengan paket aero dan sasis yang nyaris tak bisa dikenali. Zebra camouflage yang membungkusnya seolah sengaja dibuat untuk menyembunyikan rahasia besar Aprilia. Tapi perubahan besar tetap terlihat jelas. Winglet depan lebih panjang dan lebar. Fairing samping punya saluran udara lebih agresif, serta buritan motor mengecil untuk mengurangi drag. Dan sasis berubah bentuk, mengindikasikan arah pengembangan baru untuk kestabilan pengereman. Aprilia tak lagi melakukan penyempurnaan kecil, mereka melakukan revolusi struktural. Jika perubahan besar ini dianggap resiko, maka hasilnya di Valencia membuktikan resiko itu layak diambil. Marco Bezzecchi, pembalap tim pabrikan Aprilia, langsung menunjukkan kecepatannya sejak sesi awal. Ia hanya berada tepat di belakang Raul Fernandez, rider satelit Trackhouse, yang juga memakai RSGP. Ini mengirim pesan penting, dua motor RSGP berbeda tim bisa langsung kompetitif, artinya basis motor 2026 ini sangat kuat. Bezzecchi tampak percaya diri dengan karakter motor yang lebih stabil saat masuk tikungan, dan lebih agresif saat keluar tikungan. Kelemahan RSGP musim lalu pada traction dan akselerasi tampaknya mulai teratasi. Aprilia baru memanaskan mesin, tapi hasilnya sudah terasa menakutkan bagi rival. Rivola selama ini dikenal berani bicara, namun tahun ini ucapannya lebih tajam dari sebelumnya. Ia secara terbuka menyatakan bahwa Aprilia sudah bosan melihat Ducati berkuasa tanpa perlawanan berarti. Dan Rivola tahu, root problemnya bukan hanya Ducati, tapi Ducati dan Marc Marquez. Sejak Marquez berseragam Ducati Lenovo, dominasi pabrikan itu melonjak ke level baru. Gaya pengereman Marc Marquez yang super ekstrim seperti keunggulan GP25. Sementara stabilitas motor memaksimalkan setiap manuvernya. Hasilnya, Ducati makin sulit dihentikan. Dan Rivola hanya melihat satu jalan. Aprilia harus membawa sesuatu yang benar-benar baru. Bukan perubahan kecil, bukan update tempelan, tapi konsep motor yang bisa melawan Ducati di semua area. Analisa teknis, mengapa Aprilia kini berani melawan secara terbuka? Ada alasan logis mengapa Aprilia melakukan perubahan besar seperti ini. 1. Aero Ducati terlalu jauh. Di depan, jika Aprilia tidak ikut perang aero, jarak akan makin besar. 2. RSGP lama mulai stagnan. Konsisten, tapi sulit mengimbangi Ducati di exit corner dan top speed. 3. Marquez memaksa seluruh grid melakukan revolusi teknis. Kecepatan alami Marquez dan efisiensi Ducati 25 sama dengan kombinasi paling mematikan. 4. Regulasi 2027 makin dekat. 2025 dan 2026 adalah waktu terakhir untuk memaksimalkan motor generasi sekarang. Dengan tekanan seperti itu, Aprilia tidak punya pilihan selain mengambil langkah radikal. Dan dari hasil uji Valencia terlihat jelas bahwa mereka berada di arah yang benar. Melihat gambaran awal dari tes Valencia, jawabannya iya. Peluang itu terbuka. Beberapa alasan, RSGP kini lebih stabil saat pengereman, wilayah kekuatan Ducati dan Marquez. Akselerasi terlihat meningkat, terutama pada arah keluar tikungan lambat. Paket aero baru memberi downforce besar tanpa memperlambat motor di trek lurus. Bezzecchi dan Raul Fernandez sama-sama langsung cepat, menunjukkan basis motor kuat di tangan berbagai pembalap. Jika Aprilia terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, maka musim MotoGP 2026 akan berubah menjadi dominasi Ducati versus Aprilia. Tes Valencia bukan sekedar sesi uji coba. Aprilia datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk menyerang. Rivola ingin memutus hegemoni merah Ducati, dan langkah pertama mereka, RSGP revolusioner, sudah membuat pedok berbicara. MotoGP musim 2026 kini punya drama baru. Bisakah Marc Marquez mempertahankan dominasi Ducati? Atau, apakah Aprilia akan menjadi ancaman terbesar yang pernah muncul sejak era Ducati? Satu hal pasti, panasnya musim 2026 akan mulai. Marquez bersaudara, catatkan sejarah besar yang sulit dipecahkan. Siapa sangka, sejarah besar MotoGP akhirnya lahir dari darah yang sama.
Dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez, kini resmi mengukir catatan yang belum pernah terjadi dalam 77 tahun perjalanan kejuaraan dunia balap motor. Setelah Marc Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal di Jepang, kini giliran sang adik, Alex Marquez, yang mengunci posisi runner-up musim ini lewat hasil yang impresif di sprint race Malaysia. Sirkuit Sepang yang terkenal panas dan teknikal menjadi saksi lahirnya dinasti Marquez di era modern MotoGP. Alex yang tampil dengan Ducati Gresini Racing menuntaskan balapan sprint dengan finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pemenang. Hasil ini bukan sekadar podium biasa. Tambahan 9 poin membuat Alex Marquez tak mungkin lagi tergeser dari peringkat 2 klasemen kejuaraan dunia 2025, sekaligus menegaskan dominasi mutlak keluarga Marquez di musim ini. Meski hanya finish kedua, perjuangan Alex di lintasan tidak mudah. Ia harus bertarung sengit melawan Pedro Acosta dari KTM dan Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Di awal lap, Alex sempat kehilangan posisi karena tekanan dari Acosta. Namun pembalap asal Cervera itu menunjukkan kematangan luar biasa. Dengan gaya balap khasnya yang tenang namun agresif di titik pengereman, Alex berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Balapan yang sulit, tapi saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya tidak perlu memaksakan kemenangan hari ini. Yang penting menjaga posisi di klasemen, kata Alex usai balapan. Pernyataan itu menggambarkan kematangan seorang pembalap yang kini bukan lagi sekadar adik Marc, melainkan sosok dengan identitas dan kekuatannya sendiri di atas Ducati Desmose di GP24. Tambahan 9 poin dari sprint race Malaysia membuat koleksi poin Alex menjadi 388, unggul jauh dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga dengan 286 poin. Dengan 3 seri tersisa, Bagnaia maksimal hanya bisa menambah 99 poin dari 3 sprint dan 3 race utama. Artinya, secara matematis, posisi runner-up sudah menjadi milik Alex Marquez, apapun hasil yang terjadi di sisa musim. Dominasi dua bersaudara ini menciptakan sejarah langka. Untuk pertama kalinya sejak kejuaraan dunia MotoGP dimulai pada tahun 1949, dua kakak beradik berhasil menempati posisi juara dan runner-up di akhir musim. Terakhir kali hal serupa terjadi di kelas balap motor lain adalah di era jauh sebelum MotoGP modern, dan bahkan kala itu belum ada sistem poin dan regulasi seketat sekarang. Marc Marquez sendiri, yang kini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo Team, lebih dulu memastikan gelar juara dunia di MotoGP Jepang 2025. Meskipun ia kemudian harus absen di sisa musim karena cedera patah tulang selangkah kanan akibat kecelakaan di MotoGP Indonesia. Namun absennya Marc justru membuka jalan bagi Alex untuk mengambil alih sorotan dan menunjukkan bahwa darah juara benar-benar mengalir kuat dalam keluarga Marquez. Secara performa, keberhasilan Alex musim ini bukan kebetulan. Sejak awal tahun, Ducati Gresini memberinya dukungan teknis penuh dengan spesifikasi motor nyaris identik dengan tim pabrikan. Meski begitu, kemampuan Alex dalam membaca kondisi balapan dan menjaga ritme di tengah tekanan menjadi faktor utama konsistensinya. Ia berhasil finish di podium 8 kali termasuk 2 kemenangan utama dan 3 kemenangan sprint. Analisis teknis menunjukkan bahwa Alex memiliki gaya balap yang unik, tidak se-ekstrim Marc dalam memaksa motor di tikungan, tapi juga tidak sehalus Bagnaia. Ia memadukan dua karakter tersebut, agresif saat braking, namun efisien saat keluar tikungan. Pola ini sangat cocok dengan karakter motor Ducati yang kuat di akselerasi dan stabil di lintasan lurus panjang seperti di Sepang dan Qatar. Para pengamat pun mulai menyebut fenomena ini sebagai era baru dominasi keluarga Marquez. Dengan Marc masih dalam performa terbaik dan Alex yang kini menemukan kepercayaan diri penuh, tak sedikit yang memprediksi mereka berdua bisa menjadi kekuatan ganda Ducati untuk musim 2026. Segala jenis motor GP, dukungan penuh teknis dan Desmose di GP24 pun dimiliki oleh dua garis juara ini. Bahkan Gigi Dal Igna menganggap performa keluarga Marquez menjadi sumber bahan bakar kecepatan sejati. MotoGP 2025 pun resmi dimiliki oleh klan Marquez. Marc menjadi raja, Alex menjadi pewaris yang siap melanjutkan tahta.
Dunia balap belum pernah menyaksikan kombinasi seperti ini. Dua bersaudara dari Spanyol yang menguasai dunia di atas dua roda dengan motor yang sama, semangat yang sama, dan ambisi yang seolah tak pernah padam. Dan kini, di bawah langit panas Sepang, sejarah itu resmi tertulis. Tahun 2025 adalah tahun milik keluarga Marquez. Phillip Island kembali menyajikan drama tak terduga di MotoGP Australia 2025 dan salah satu aktor utamanya adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan salah satu performa paling luar biasa musim ini, finish di podium 3 meski harus menjalani double long lap penalty, hukuman yang biasanya menghancurkan peluang juara siapapun. Tapi Bezzecchi membuktikan bahwa kecerdikan dan manajemen balap bisa mengalahkan hukuman seberat apapun. Balapan penuh perjuangan itu berlangsung di sirkuit Phillip Island minggu kemarin. Bezzecchi yang start dari posisi kedua langsung tancap gas dan sempat memimpin jalannya balapan pada lap-lap awal. Namun di pertengahan balapan, nasibnya berbalik. Dua hukuman long lap membuatnya harus keluar dari jalur utama dan kehilangan banyak waktu. Dari posisi terdepan, ia terlempar hingga ke urutan ke-7. Namun justru di saat banyak pembalap lain mulai kehilangan ritme, Bezzecchi menunjukkan kecerdikan khasnya. Dengan perhitungan matang dalam pengelolaan ban dan ritme balap, murid Valentino Rossi ini mulai merangkak naik. Ia menjaga kecepatan konstan tanpa merusak kompon ban belakang, sembari mencari celah di tiap sektor cepat Phillip Island, terutama di tikungan ke-3 dan ke-10 yang terkenal menuntut presisi tinggi. Dalam wawancara usai balapan, Bezzecchi mengakui bahwa hukuman tersebut membuat balapan terasa seperti misi mustahil. Balapan hari ini benar-benar sulit, sangat-sangat sulit, ujar Bezzecchi di Parc Fem. Dengan semua penalti itu, segalanya jadi makin rumit, tapi strategi saya berjalan sempurna. Ia menjelaskan bagaimana dirinya mengatur waktu pelaksanaan hukuman tersebut. Saya tahu long lap penalti bisa membuat posisi berubah drastis. Karena itu, saya memilih mendorong keras sejak awal untuk menciptakan jarak, ungkap Bezzecchi. Setelah membangun gap aman sekitar 2 detik dari rombongan tengah, ia baru menjalani hukuman ganda itu secara berurutan. Meski kehilangan banyak waktu, langkahnya membuatnya tetap berada dalam jangkauan podium. Saya hampir menunda hukuman itu untuk menunggu momen yang tepat, lanjutnya. Tapi akhirnya strategi saya berhasil. Saya bisa mengontrol ritme setelah penalti dan terus menekan hingga garis finish. Kunci sukses Bezzecchi adalah manajemen ban. Di sirkuit cepat seperti Phillip Island, degradasi ban belakang sering jadi faktor penentu. Pembalap yang terlalu agresif di awal biasanya kehilangan grip di 10 lap terakhir. Namun Bezzecchi justru sebaliknya. Ia memanfaatkan fase pasca penalti untuk menstabilkan suhu ban dan menjaga konsistensi corner speed, hal yang membantunya merebut kembali posisi podium pada lap-lap akhir. Bezzecchi finish ketiga di belakang rekan satu merek, Raul Fernandez, yang mencatat kemenangan perdana di kelas MotoGP untuk Aprilia. Hasil itu menandai akhir pekan sempurna bagi pabrikan asal Noale tersebut, dominasi di sprint race dan podium ganda di race utama. Khusus untuk Bezzecchi, GP Australia ini menjadi seri penuh emosi. Sehari sebelumnya, ia sukses menjuarai sprint race dan mencetak back-to-back kemenangan sprint setelah GP Indonesia. Konsistensi dan kecepatan yang ia tunjukkan membuat banyak analis menilai Bezzecchi kini berada di level pembalap papan atas, setara dengan nama-nama besar seperti Bagnaia dan Martin. Selain bicara soal strategi, Bezzecchi juga menyoroti pentingnya dukungan tim dan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih kepada seluruh kru saya yang bekerja luar biasa, kepada keluarga dan tentu untuk Akademi Vale. Tanpa mereka, saya tak akan bisa menghadapi tekanan sebesar ini. Dari perspektif teknis, pencapaian Bezzecchi adalah contoh sempurna bagaimana pembalap bisa memanfaatkan regulasi dengan cerdas. Double long lap penalti biasanya berarti kehilangan sekitar 4-6 detik per putaran. Namun Bezzecchi mampu memangkas kerugian itu dengan menjaga kecepatan konstan dan memanfaatkan slipstream saat kembali ke jalur utama. Ia tidak panik, tidak terlalu agresif, dan memilih bermain taktis, sesuatu yang jarang dilakukan di trek yang menuntut adrenalin setinggi Phillip Island. Dengan hasil ini, Marco Bezzecchi memperkuat reputasinya sebagai pembalap dengan kecerdasan balap tinggi. Ia menunjukkan bahwa kemenangan atau podium tidak selalu soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling pintar membaca situasi. Di hari ketika banyak pembalap tersapu angin dan tekanan di Phillip Island, Bezzecchi dapat tegak.
membuktikan bahwa strategi matang bisa mengubah hukuman menjadi peluang. MotoGP Australia 2025 pun menjadi akhir pekan sempurna bagi Aprilia, dengan Raul Fernandez meraih kemenangan perdana dan Bezzecchi menambah kegembiraan lewat podium ketiga. Bagi Bezzecchi sendiri, ini bukan sekedar podium, melainkan pernyataan keras bahwa dirinya kini benar-benar matang, seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan tangguh di bawah tekanan. Pecco Bagnaia beberkan fakta mengejutkan saat jadi rekan setim Marc Marquez di Ducati. Dia cepat sejak hari pertama. Ketika Ducati resmi mengumumkan duet Francesco Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan untuk musim MotoGP 2025, publik langsung menyebutnya sebagai Dream Team paling berbahaya dalam sejarah modern MotoGP. 2 juara dunia, 2 mental juara, dan 1 motor paling dominan di grid. Kombinasi yang menjanjikan, tapi juga syarat risiko. Namun di balik sorotan dan euforia itu, Pecco Bagnaia ternyata menyimpan cerita yang tak banyak diketahui publik. Menjadi rekan satu tim Marc Marquez bukan sekadar tantangan di lintasan, tetapi juga ujian mental dan profesional yang benar-benar mengubah cara berpikirnya sebagai pembalap papan atas Ducati. Dalam wawancara bersama Crash.net yang dikutip, Bagnaia mengungkapkan bahwa pengalaman berbagi garafi dengan Marquez jauh lebih kompleks dari yang dibayangkannya. Awalnya aku sedikit khawatir, ujar Bagnaia jujur. Dia selalu bilang bahwa bahkan dengan rekan setim, dia tetap meletakkan tongkat di roda. Itu membuatku berpikir, ini akan jadi musim yang sangat berat. Persaingan antara 2 juara dunia dalam satu tim memang membawa dinamika yang unik. Di Ducati, kompetisi tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di dalam garasi. Mulai dari pengaturan motor, pemilihan komponen, strategi teknis hingga pendekatan psikologis terhadap setiap sesi balapan. Bagnaia menegaskan bahwa Marquez datang bukan sebagai pembalap pelengkap, melainkan langsung berada di level tertinggi. Sejak tes pramusim pertama, Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa dan kemampuan adaptasi yang mengejutkan, meski baru pertama kali menunggangi Desmosedici GP Upeng setelah bertahun-tahun bersama Honda. Bagi banyak pengamat, kemampuan Marquez menaklukkan Ducati dalam waktu singkat hampir mustahil. Motor Desmosedici dikenal sangat teknis, agresif di tikungan cepat, menuntut kestabilan pengereman tekstrim, dan butuh pemahaman mendalam terhadap elektronik. Tapi bagi Marquez, semuanya tampak alami. Bagnaia mengakui ia terkejut melihat betapa cepatnya Marquez beradaptasi. Aku pikir dia butuh waktu beberapa bulan untuk memahami karakter motor, tapi dia langsung cepat. Itu menakutkan dan menginspirasi di saat bersamaan, ungkap Bagnaia. Performa Marquez yang langsung kompetitif membuat tekanan dalam tim meningkat. Ducati sebagai pabrikan kini memiliki 2 pembalap dengan kemampuan nyaris seimbang, dan setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian tersendiri. Sumber internal tim menyebutkan bahwa Bagnaia sempat kehilangan sedikit percaya diri, terutama saat Marquez tampil lebih konsisten di beberapa seri awal musim 2025. Dalam sebuah video dokumenter tim Ducati yang dirilis usai Grand Prix San Marino, Bagnaia bahkan sempat mengaku sedang berjuang dengan rasa percaya diri. Dia bilang, aku merasa sedikit kehilangan arah. Ketika kamu punya rekan setim selevel Marc, standarmu otomatis naik, tapi tekanan juga berlipat ganda. Sejak 2001, Bagnaia dikenal sebagai tulang punggung pengembangan motor Ducati. Ia terbiasa menjadi acuan utama para teknisi dalam menentukan arah evolusi Desmosedici. Namun kehadiran Marquez mengubah dinamika itu. Marquez datang dengan gaya balap lebih fleksibel dan agresif, dan cepat menyesuaikan diri dengan berbagai setelan motor, dari suspensi, geometri chassis, hingga mapping elektronik. Perbedaan ini memaksa Bagnaia untuk lebih terbuka terhadap pendekatan baru. Kata seorang teknisi Ducati, Marquez punya kemampuan luar biasa untuk tetap cepat bahkan ketika motornya belum sempurna. Dia bisa menutupi kekurangan motor dengan teknik dan mentalitas bertarungnya. Bagi Bagnaia, hal ini menjadi tantangan baru. Ia tidak lagi bisa sepenuhnya nyaman dengan pendekatan lamanya. Kini, ia harus menyesuaikan diri, bukan hanya untuk melawan Marquez di lintasan, tapi juga untuk mempertahankan posisinya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Meski persaingan di lintasan begitu intens, hubungan pribadi antara keduanya tetap profesional.
Marquez beberapa kali menyebut Bagnaia sebagai gentleman sejati, sosok yang kalem di luar lintasan namun keras di atas motor. Ducati sendiri berperan besar menjaga keseimbangan ini. Tim memastikan kedua pembalap memiliki dukungan teknis yang setara, dan mendorong mereka untuk berbagi data dan berdiskusi terbuka dengan para insinyur. Hasilnya, meski tekanan besar tak terhindarkan, suasana tim tetap relatif kondusif. Kedua pembalap memahami bahwa tujuan utama mereka bukan hanya menang sebagai individu, tapi juga menjaga dominasi Ducati di level pabrikan. Kami sering berdiskusi soal data dan gaya pengereman, ujar Bagnaia. Kadang kami tidak sepakat, tapi itu justru memperkaya cara kami memahami motor. Aku belajar banyak dari dia, dan mungkin dia juga mendapat sesuatu dariku. Menjadi rekan setim Marc Marquez ternyata bukan sekadar pengalaman teknis bagi Pecco Bagnaia, melainkan perjalanan psikologis yang mendalam. Dari adaptasi kilat Marquez, tekanan ekspektasi publik, hingga perubahan peran di dalam tim, semua memaksa Bagnaia untuk berkembang di luar zona nyamannya. Namun justru disitulah kekuatan sejati pembalap diuji. Banyak analis MotoGP menilai bahwa jika Bagnaia mampu menyeimbangkan rivalitas ini dengan mentalitas positif, duet Bagnaia-Marquez bisa menjadi kolaborasi paling produktif dalam sejarah Ducati. Dan seperti kata pengamat MotoGP, di garasi Ducati 2025, bukan hanya dua motor yang bersaing, tapi dua karakter juara dunia yang sedang menulis bab baru dalam sejarah. Kutukan Mandalika berlanjut. Marc Marquez kembali gagal finish karena insiden besar. Apakah Marc Marquez benar-benar terkena kutukan Mandalika? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah insiden terbaru yang menimpa juara dunia MotoGP 2025 tersebut di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak pertama kali MotoGP hadir di tanah air, Marc Marquez seolah tidak pernah benar-benar bersahabat dengan lintasan sepanjang 4,3 km itu. Setiap musim, ada saja drama yang menimpa sang baby alien, dari kecelakaan, gangguan teknis, hingga insiden dengan pembalap lain. Sejak MotoGP Mandalika pertama kali digelar, Marquez sudah mengalami nasib buruk. Pada musim perdana, ia terjatuh di tengah sesi kualifikasi dan bahkan sampai mengalami gangguan penglihatan akibat benturan keras. Tahun berikutnya, mimpi buruk itu berlanjut. Marquez kembali mengalami kecelakaan di balapan utama dan gagal finish, membuat para penggemar di Indonesia hanya bisa mengelus dada. Musim lalu pun, ketika ia menunggangi Ducati Desmosedici GP23, keberuntungan tak kunjung berpihak. Motor yang biasanya begitu tangguh justru bermasalah secara teknis, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Dari 3 musim terakhir, catatannya di Mandalika seakan tak bisa lepas dari kata sial. Memasuki musim 2025, harapan sempat muncul. Marquez datang sebagai juara dunia bertahan, penuh percaya diri. Namun sejak awal pekan, tanda-tanda kesulitan sudah terlihat. Ia gagal lolos langsung ke Q2, sesuatu yang jarang terjadi. Akhirnya, Marquez harus start dari posisi ke-9, posisi yang cukup menyulitkan mengingat karakter sirkuit Mandalika yang menuntut ritme stabil sejak awal. Saat sprint race, drama kembali terjadi. Marquez dijatuhi long lap penalti akibat insiden dengan Alex Rins di lap pertama. Penalti itu membuatnya melorot hingga posisi ke-13. Namun disitulah mental juara dunia berbicara. Marquez melakukan comeback gemilang, menyalip satu demi satu pembalap hingga akhirnya menutup sprint di posisi ke-6. Meski bukan podium, hasil itu dianggap positif karena ia hanya menargetkan finish di posisi 5 besar. Sayangnya, harapan untuk balapan utama kembali pupus. Di lap pertama, tepatnya di sektor 2, Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Keduanya kehilangan kendali. Marquez terseret keluar lintasan bersama motornya, sementara Bezzecchi terjatuh ke gravel. Bendera kuning berkibar dan balapan harus dilanjutkan tanpa 2 nama besar itu. Bagi Marquez, insiden ini menambah panjang daftar kutukan di Mandalika. Seolah ada saja alasan yang membuatnya tak bisa menuntaskan balapan utama dengan mulus. Apakah ini murni soal ketidakberuntungan atau ada faktor lain yang membuatnya kesulitan di Indonesia? Secara teknis, Mandalika memang lintasan yang unik. Dengan aspal baru yang cepat berubah grip, suhu udara tropis yang tinggi, serta tikungan kombinasi cepat lambat, sirkuit ini menuntut paket motor yang seimbang. Ducati sebenarnya sangat kuat di trek lurus, tetapi gaya agresif Marquez seringkali beresiko di tikungan sempit Mandalika. Ditambah lagi start dari barisan tengah membuat peluang terjebak dalam insiden jauh lebih besar.
Di sisi lain, Marco Bezzecchi juga menjadi sorotan. Gerakannya di tikungan sempit dianggap terlalu memaksa, meski sebagian berpendapat itu bagian dari racing insiden. Namun yang pasti, insiden itu kembali memperpanjang rentetan kegagalan Marquez untuk finish di balapan utama Mandalika. Para penggemar